Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi bagaimana melakukan formatting di plot dua dimensi. Bagaimana kita membuat judul, label, range, tag, ada juga legendnya ya, menggunakan MATLAB. Formatting plot ya, menggunakan command. Misalkan akan dibuat formatting plot dari fungsi y sama dengan kuadrat tambah x plus 1 ya. Untuk label di y labelnya kita bisa kasih sintak adalah y label ya, berarti teks untuk vertikal axis ya. Kalau x label adalah teks untuk horizontal. Jadi kalau kita mau bikin label di sumbu x, kita kasih x label commandnya, kasih teks atau tampilan di sumbu x. Kemudian untuk sumbu y label teks yang akan kita buat di sumbu y. Misal ya, dari persamaan tadi kita menggunakan plot misalnya ya, x kuadrat plus x plus 1. Ini range-nya dari kurung siku dari minus 2 ke 1 ya, dari minus 2 ke 1. Kemudian dot ya, warna colornya red. X label ya, X label kita kasih dalam tanda kurung ya, tanda petik kurung tanda petik sumbu x, berarti X label itu adalah sumbu x, y label sumbu y ya, y label sumbu y ya. Saat kita enter, dia akan menampilkan grafik seperti ini. Kemudian bagaimana membuat judul dari plotnya? Judul seperti ini ya, judulnya mana? Kita menambah command title ya, title tanda petik judul plot ya, jadi dia akan menulis judul plot. Sekarang kita sambung dari program sebelumnya, kita kasih command title tanda petik x kuadrat ya, x kuadrat tambah x plus 1 ya. Untuk kuadratnya kita pakai seperti ini ya, x topi ya, tanda kurung kurawal ini x kuadrat untuk ditampilkan dalam teks ya, x kuadrat tambah x plus 1. Kemudian bagaimana menggunakan fungsi text command ya, misal text x, y tag yang akan ditampilkan ya, atau g tag bisa juga kita pakai g tag ya. Misalkan kita akan menulis sebuah teks di dalam sebuah grafik ya, ini hasil sebelumnya sumbu x sumbu y, ini titlenya. Kita mau menulis bagaimana menampilkan grafik tulisan grafik kuadrat di dalam grafik ini ya. Jadi bisa kita gunakan sintak teks posisinya minus 1 ya, minus 1 vertikalnya 2, tulisannya grafik kuadrat, berarti dah minus 1 di sini, minus 1 ya, vertikalnya 2 berarti startnya di sini ya. Dia akan tulis grafik kuadrat ya, easy right ya. Kemudian terdapat beberapa argumen ya, specifier yang dapat kita gunakan seperti yang sebelumnya juga. Kita bisa melakukan perubahan warna border tagnya, background ya, color warna fontnya, menentukan ya ketajaman font, size-nya ya, jenisnya, kemudian angle, dia bisa rotate ya, berapa sudut, miring kanan, miring kiri dan seterusnya. Kemudian misalnya di sini border colornya default ya, kosong, berarti defaultnya none. Di sini misalnya kita mau warna font teksnya black, b hitam ya. Nah ini juga bisa kita gunakan font weight-nya, bisa bold, bisa normal, bisa light ya, defaultnya normal. Kemudian bisa juga size-nya kita tentukan sendiri berapa maunya. Kita bisa juga apakah
tulisan itu bold atau italic ya, garis bawah dan seterusnya. Sekarang misalnya kita akan membuat tulisan tadi, grafik kuadrat itu rotate dia ya, rotate 45 derajat. Oke ya, berarti dia startnya di 0,2, teks 0,20, 0, terus vertikalnya 2,5 ya, vertikalnya 2,5, tulisannya grafik kuadrat, kemudian rotation 45 derajat ini dia ya. Kemudian menambah legend ya, legend. Misalnya kita punya di sana, di legend itu mau di mana mau kita letakin. Misalnya di grafik itu ada banyak tampilan plotting dalam satu grafik itu. Bisa kita tulis dengan menggunakan sintak, misalnya legend grafik 1, legend grafik 2, legend grafik seterusnya. Kemudian nilai posisinya di mana. Kalau -1, kita sini kita letakin -1, berarti dia menampilkan legend di luar plot. Berarti ini ada plotnya di luarnya. Oke. 0 untuk menampilkan legend jauh dari grafik namun masih dalam plot. 1 pojok kanan atas, 2 kiri atas, 3 ya kiri bawah, dan 4 kanan bawah. Oke, seperti ini ya, seperti ini legend grafik fungsi kuadrat ya. Berarti yang pertama itu adalah grafik fungsi kuadrat yang ini tadi ya. Kemudian yang keduanya itu adalah misalnya di sini adalah turunan pertama maupun line ini ya, line X, di turunan pertama, berarti yang kedua ini ya. Jadi di mana kita mau letakkan posisinya adalah -1 itu di luar plot ya, di luar ya. Berarti garis merah dot adalah grafik fungsi kuadrat, yang garis solid blue adalah turunannya. Kemudian menggunakan fungsi axis command ya. Sintak axis hanya berperan untuk memberikan range tampilan suatu plot. Misalnya kita ingin ya grafik itu nilainya kita yang tentukan ya, dari 0 ke berapa, atau mau pengen ukurannya sama ya atau tidak. Axis command menggunakan fundamental coordinate Cartesius yang dapat kita formulasikan dengan menggunakan sintak ini. Misalnya axis ya, axis X yang buka ini kurung siku, nilai X min, X max, Y min, Y max ya. Kalau axis equal ya, untuk mengatur skala kedua sumbu sama, square kotak ya persegi. Axis type untuk mengatur range axis sesuai dengan range data yang terkecil. Misalnya sekarang di grafik sebelumnya tapi ketika ingin membuat range sendiri, misal -1,5 ya, maksimumnya X0, kemudian Y minimumnya 0,5, maksimumnya 2,5 ya, minus 0,5, 2,5, minus 1,5, 0. Oke ya, dengan mudah kita buat, dan grafiknya akan menyesuaikan sesuai dengan range yang kita tentukan. Kemudian menggunakan grid command ya. Jadi kalau kita ingin menampilkan gridnya nih di programnya, kita tinggal ketik grid on ya, grid spasi on, maka dia akan menampilkan grid dari grafik yang ditampilkan. Kemudian berikutnya kita juga bisa melakukan text formatting ya. Misalnya kalau kita ingin teks itu bold, fontnya kita BF, italic IT ya, normal font RM. Juga tulisan dengan format dengan font tertentu ya, misalnya font name, kita kasih aja Arial atau apa khusus ya. Jika kita ingin khususkannya, kita bisa menggunakan sintak ini, ataupun menggunakan font size-nya berapa. Misalnya kita menggunakan persamaan yang tadi ya,
Sekarang misalnya kita akan kita ubah dah titlenya. Titlenya BF ini apa nih? Bold ya, bold, italic, itu berarti dalam tanda petiknya garis miring BF, garis miring italic ya, tanda ya italic, kemudian kurung kurawal dari X ya, X kuadrat plus X plus X plus 1 tutup kurawal petik ya. Dia akan menampilkan X kuadrat plus X plus 1 bold dan italic ya. Kemudian kita bisa menggunakan bagaimana kalau kita ingin menggunakan indexing ya, superscript ya, pangkat 2 atau X kuadrat, subscript ya, index misalnya X2 ya. Kalau subscript kita menggunakan X underscore kurung kurawal ya. Superscript X topik pangkat ya, kurung kurawal. Itu karakter khusus yang perlu juga kita hafal ya, misalnya alfa, beta ya, ini kodenya alfa, beta, gamma, theta, pi, sigma, pi dan seterusnya ya, kita bisa buat. Oke, berikutnya formatting menggunakan plot editor. Formatting plot dapat dilakukan dengan memodifikasi langsung ya, pada plot editor juga bisa kita lakukan ya. Misalkan pada script file yang memunculkan formatting plot langsung, tentu harus menggunakan command formatting plot kita tulis di script ya. Kemudian cara membuat grafik semi logaritma pada MATLAB. Grafik semi logaritma merupakan grafik yang direpresentasikan dalam sumbu X dan Y dengan visualisasi data dalam bentuk eksponensial di kedua atau salah satu sumbu. Misalnya kalau kita menggunakan semilog Y, berarti di sini adalah logaritmiknya pada sumbu Y. Kalau semilog X di sumbu X dan log ini logaritmik di kedua sumbu. Contoh, misalnya ini ada kasus ya, ini kita ambil juga dari internet. Diketahui suatu model duplikasi amuba dalam T waktu, T menit, diformulasikan dalam bentuk eksponensial AT sama dengan A0 kali 2 pangkat T. Itu formulasi pertumbuhannya. Buat grafik visualisasi duplikasi 3 ekor amuba ya, A0 nya sama dengan 3 selama 10 menit ya. Bentuk formulasinya duplikasinya AT A0 kali 2 pangkat T selama 10 menit, berapa jumlah amubanya, gimana bentuk grafiknya. Oke ya. Kita bisa menggunakan, misalnya kita menggunakan perintah ya, semilog Y misalnya kan ya, misalnya awal ya, amuba awal 3 ya, waktunya dari 1 sampai 10 menit ya, 10 menit. Oke. Kemudian fungsinya adalah A0 kali 2 pangkat T ya. Grafiknya semilog T, AT, semilog T, AT. Label sumber X nya normal, Y nya adalah logaritma, titlenya adalah AT ya, sama dengan A0 ya, indexingnya, subscribe times ya, cross ya times 2 pangkat T. Oke, kalau kita plot akan hasilnya akan seperti ini. Kemudian kalau kita menggunakan semilog X ya, kita ganti ini adalah semilog Y. Kalau semilog X dia akan menampilkan seperti ini, logaritma di sumbu X. Oke. Dia juga menggunakan log ya, log dan kita tinggal ganti saja ya, ini akan menampilkan seperti ini. Kemudian kita dengan mudah menentukan berapa banyak amuba yang dihasilkan selama 10 menit dengan fungsi tadi ya. Kita tinggal ketikkan commandnya max delta T ya, max dari ini ya, fungsi tadi AT answer 3072. Jadi selama 10 menit jumlah amuba yang diduplikasikan adalah 3072 ekor. Easy kan? Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.